Torehan sejarah baru akan tercipta 17 April 2019 besok. Untuk pertama kalinya pemilu legislatif akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. Lalu apa saja perbedaan pemilu 2014 dan juga pemilu 2019? Berikut kami rangkum untuk Anda. Sejumlah partai baru menjadi pendatang dalam pelaksanaan pemilu 2019. Di tahun 2014, pemilu diikuti 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal. Sementara pemilu tahun ini diikuti 16 parpol nasional dan 4 partai politik lokal. Partai nasional baru yang ikut serta dalam pemilu 2019 yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan Perindo. Sementara dari partai lokal ada Partai Aceh, Partai Sirah, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Ambang batas parlemen juga naik dari 3,5% di 2014 menjadi 4% di pemilu 2019. Ambang batas ini harus dicapai partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di DPR. Sementara untuk daerah pemilihan bertambah 3 dapil dari wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga total dapil tahun ini mencapai 80 daerah. Bertambahnya dapil juga berdampak atas penambahan kursi. Di 2014, kursi DPR mencapai 560, sementara di pemilu 2019, kursi DPR mencapai 575. Metode penghitungan jumlah kursi DPR juga berbeda. Metode bilangan pembagi pemilih atau BPP tidak kembali digunakan. Dan tahun ini perhitungan kursi DPR menggunakan metode Senlang. Besaran dana kampanye untuk persorangan tahun ini pun dinaikkan menjadi 2,5 miliar dari sebelumnya hanya 1 miliar rupiah. Nah, itu dia sebagian perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Satu hal yang sama, hanya dengan 1 suara, Anda bisa berkontribusi dalam arah demokrasi bangsa kita. Elvira Karunisa, CNN Indonesia. Pemilu 2019 bakal lebih rumit dari pemilu 2014, Sob. Bahkan disebut-sebut yang terumit di dunia. Gimana enggak? Ada 5 kertas suara dengan ukuran berbeda yang harus dicoblos. Masing-masing kertas suara memiliki warna yang berbeda. Kuning untuk DPR RI, biru untuk DPRD Provinsi, hijau untuk DPRD Kabupaten atau Kota, merah untuk DPD, dan hitam atau abu-abu untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Karena ada 5 surat suara yang harus dicoblos, maka jumlah kotak suaranya pun ada 5 di setiap TPS. Jumlah TPS di pemilu 2019 juga dipastikan lebih banyak daripada 2014. Setelah diuji coba KPU, setiap orang setidaknya butuh 11 menit di TPS. Hal ini disinyalir akan membuat banyak orang memilih golput. Tapi kamu jangan golput ya sob, karena pilihan kamu sangat menentukan masa depan Indonesia.